depan. Kabarnya Liga Indonesia musim depan akan menggunakan VAR secara bertahap. Operator Liga 1 berencana menggunakan VAR mulai paruh kedua kompetisi, yakni pada awal tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, hari ini kita nak react kepada satu video dari channel Starting 11 dan video ni berkenaan dengan masa depan Liga Indonesia guys. Katanya akan bertukar format. Kita nak tahu macam mana formatnya guys. Tanpa kita buang masa, jom kita react kepada videonya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Right. Starting 11. Perubahan diusung Erick Thohir dalam mengelola sepak bola Indonesia. Itu sudah terlihat sejak hari pertama ia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI yang baru. Dirinya sudah resmi mengumumkan kalau Liga 1 Indonesia musim depan bakal mengalami banyak sekali perubahan. Bahkan dari nama saja, kabarnya akan diganti bukan lagi BRI. Bukan lagi BRI. Perlu diketahui perubahan tentu tak selamanya disambut positif. Meski sudah disepakati, ada saja pro dan kontra yang tersaji. Lantas, perubahan yang dibawa Erick ini akan membawa kompetisi Indonesia lebih maju atau justru merugikan sepak bola Indonesia? Berdasarkan hasil sarasehan pada Maret lalu, musim depan Liga Indonesia bakal memperbarui beberapa format dan regulasi. Salah satunya adalah penggunaan sistem kompetisi yang unik, yakni dibagi menjadi dua fase. Dua fase itu dinamakan Regular Series dan Championship. Regular Series Championship. Adanya dua fase ini membuat siapa yang bakal juara liga baru akan ditentukan di babak Championship. Regular Series akan dilaksanakan lebih dulu dari tanggal 1 Juli 2023 hingga 28 April 2024 yang bakal mempertemukan 18 tim dalam 34 pekan. Lalu, 4 tim teratas akan berlanjut ke fase Championship dengan sistem knockout. Dalam beberapa aspek, format baru ini mirip dengan Major League Soccer di Amerika Serikat. Apakah dengan menganut format dari negara yang tak menjadikan sepak bola olahraga nomor 1 membuat persepak bolaan Indonesia dicap mengalami kemunduran? Tidak juga. Penggunaan sistem ini justru jadi langkah yang menarik. Mengapa demikian? Karena format seperti ini akan menyajikan persaingan ketat hingga pekan terakhir. Menariknya, sistem kompetisi yang dibagi-bagi seperti ini tak begitu asing di persepak bolaan tanah air. Sebelum munculnya Indonesia Super League pada 2008, sepak bola Indonesia cukup lama menggunakan sistem kompetisi yang dipecah menjadi dua wilayah, yakni wilayah timur dan barat berdasarkan geografis klub. Selain formatnya yang diubah, PSSI juga memberikan beberapa peraturan ketat soal profesionalisme klub sepak bola di Indonesia. Menurut hasil sarasehan kemarin, ada beberapa poin yang perlu dipenuhi oleh klub. Salah satunya, PT LIP mewajibkan setiap klub untuk memenuhi aspek profesionalisme dengan mengikuti National Club Licensing Cycle pada tahun 2024. Klub yang gagal meraih lisensi tersebut akan berdampak terhadap jumlah kontribusi komersial seperti pembagian hak siar. Selain itu, ada juga soal jumlah pemain dalam skuad. Setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 35 pemain saja. Kabarnya ada 2 jendela transfer untuk kompetisi musim depan. Periode pertama dibuka pada 12 Juni hingga 3 September 2023, sementara itu jendela transfer tengah musim bakal digelar pada 1 hingga 28 November 2023. Nah, yang cukup ekstrim adalah perubahan pada regulasi pemain asing. Musim lalu, klub hanya dibolehkan menggunakan 4 pemain asing yang salah satunya harus dari negara Asia. Sedangkan musim depan setiap klub diizinkan memiliki 6 pemain asing yang salah satunya harus dari negara di Asia Tenggara. Jumlah ini terbilang sangat banyak. Bayangkan saja apabila klub memainkan semua pemain asingnya.
legiun asing otomatis akan mengisi separuh lebih skuad utama. Separuh. Jadi sudah dipastikan regulasi ini akan sangat berpengaruh pada kiprah pemain lokal. Jika 6 pemain di skuad utama sudah diisi oleh pemain asing, kuota pemain lokal tinggal 5 saja. Betul, Posisi 5. gelandang tengah dan striker tengah sudah pasti akan diisi oleh pemain asing. Pemain Indonesia paling cuma kebagian posisi tukang lari seperti bek sayap dan sayap. Gimana mau nyari striker lokal yang berkualitas kalau timnya aja isinya pemain asing semua? Betul. Klub harus pandai mengatur porsi bermain bagi para pemain lokal. Klub harus berani mencadangkan 1 atau 2 pemain asing guna memberikan kesempatan kepada talenta Indonesia. Apalagi jumlahnya tidak relevan dengan jumlah kompetisi di Indonesia yang cuma 1. Tanpa kompetisi lain pasti membuat pelatih jarang melakukan rotasi. Beda halnya dengan klub-klub Malaysia yang melakoni 2 kompetisi domestik. Jadi wajar kalau federasi mengizinkan klub mendaftarkan 9 pemain asing. Nah, untuk menyikapi itu, PSSI sudah menyiapkan regulasi penggunaan pemain muda Indonesia. Setiap klub diwajibkan untuk menurunkan setidaknya 1 pemain lokal berusia di bawah 23 tahun selama 45 menit penuh. Tanpa mengesampingkan regulasi tersebut, ada peraturan lain yang lebih berpengaruh dalam memberikan pemain muda jam terbang di persepak bolaan Indonesia. Jawabannya adalah melaksanakan Elite Pro Academy. Kabarnya musim depan semua level kelompok umur harus dijalankan dalam sistem yang memadai. Sayangnya regulasi itu dinilai kurang efektif. Pada musim 2017-2018 pernah diterapkan setiap klub mendaftarkan 5 pemain U23 di mana 3 diantaranya wajib bermain selama 45 menit. Tujuan kebijakan ini karena kala itu timnas akan bertanding di SEA Games. Tapi menit bermain saja nyatanya tak cukup untuk meningkatkan kualitas mereka. Indonesia tetap saja gagal meraih emas di SEA Games 2017. Pengembangan di bidang teknologi juga jadi perhatian Erick Thohir musim depan. Kabarnya Liga Indonesia musim depan akan menggunakan VAR secara bertahap. Operator Liga 1 berencana menggunakan VAR mulai paruh kedua kompetisi, yakni pada awal tahun 2024. Tak bisa dipungkiri pada musim 2022-2023 banyak keputusan wasit yang di luar nalar, seperti keputusan penalti yang salah hingga putusan offside atau onside. Tentu saja keputusan-keputusan ngawur itu merugikan klub dan perkembangan liga secara umum. Erick Thohir tentu sadar bahwa menerapkan teknologi sekelas VAR tidak akan mudah dan murah. Selain itu, tidak semua infrastruktur stadion di Indonesia siap dalam waktu dekat untuk pemasangan VAR. Karena setiap stadion internasional biasanya punya ruangan khusus untuk puluhan layar yang diawasi oleh wasit khusus. Nah, selain secara infrastruktur, pembekalan soal SDM wasit pun tak kalah pentingnya. Karena tampaknya belum ada nih pelatihan tentang cara pengoperasian VAR bagi wasit-wasit Indonesia. Nggak lucu juga kan, kalau alat sudah ada tapi wasitnya justru nggak ngerti cara pakainya. Maka dari itu PSSI menggandeng negara-negara macam Jepang dan Jerman yang terbilang maju soal pengelolaan sepak bola. Dari negara-negara itulah Indonesia mendapat bantuan guna meningkatkan kualitas mutu kompetisi dan SDM perwasitan. Selain penambahan pemain asing yang cukup banyak, ada peraturan unik yang cukup kontroversial. Mulai musim depan, PT Liga Indonesia Baru melarang supporter tim tamu untuk datang ke stadion saat melakoni laga tandang. Sederhananya, fans dilarang away ke kandang lawan. Padahal tujuan dari format championship adalah untuk meningkatkan animo penonton yang hadir di stadion. Lantaran laga-laga di babak gugur akan menampilkan tim-tim terkuat di Liga Indonesia. Tapi jika kebijakannya begitu, gimana nasib fans yang ingin mendukung klub kesayangannya? Tenang, ini hanya sementara. Tapi PSSI belum bisa memastikan sampai kapan. Langkah ini diambil demi keberlangsungan sepak bola tanah air. Menurut bola.net, Indonesia masih dipantau FIFA imbas tragedi Kanjuruhan kemarin.
FIFA menginginkan adanya transformasi sepak bola di Indonesia secara menyeluruh, termasuk dari supporter. Jadi, semua ini demi keselamatan supporter itu sendiri. Alright guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan video tadi? Kemungkinan pada tahun hadapan ataupun musim hadapan format Liga 1 Indonesia akan berubah lagi, iaitu kembali kepada ISL sebelum ni, di mana formatnya akan berubah menjadi dua kompetisi. Kompetisi pertama main Liga dahulu sebanyak mungkin 34 perlawanan dan 4 pasukan teratas akan bermain untuk mencari juara guys. Formatnya seperti di MLS di Amerika guys Seperti mana yang teman-teman tahu, sebelum ni ISL membahagikan dua kumpulan iaitu pasukan-pasukan yang berada di geografi yang berlainan akan berada di satu kumpulan dan geografi yang berlainan akan berada di satu kumpulan. Kemungkinan sebabnya Indonesia besar kan, seperti mana Amerika dia besar, jadi dia ada beberapa zon lah. So setiap zon tu dibahagikan setiap kumpulan mengikut zon negara mereka lah So macam tu. Kemungkinan pada tahun hadapan 2024 maksudnya masih lagi musim 2023-2024 akan ada VAR di Liga Indonesia. Mantap guys Kemungkinan akan berperingkat-peringkat lah So kita nak tengok macam mana VAR ni Alright guys, apa lagi berita yang ada? Kemungkinan akan ada 5 ataupun 6 pemain import, di mana salah seorangnya adalah satu pemain ASEAN. Seperti di Liga Malaysia sekarang ni ada 9, maksimum ada 9 pemain import. Ramai gila guys Syarat yang menariknya adalah setiap pasukan mesti memasukkan seorang pemain bawah 23 dan mesti bermain 45 minit. Ini satu keputusan yang baik lah untuk memberi pendedahan kepada pemain-pemain muda guys. Alright guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan keputusan untuk mengubah balik format Liga ni? Boleh tuliskan di kolom komentar di bawah guys. Okay guys, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe juga channel Starting 11 ni guys dan juga kepada teman-teman yang masih lagi belum subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng guys. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.